Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk belajar dan berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Kita baca lagi ucapan Imam Sabuni Asy-Syafi'i tentang pemimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan, wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain wa ghairahuma minas salawat khalfa kulli imamin barran kana aw fajiran. Ashabul hadis, ahlu sunnah, ulama salaf berpendapat melaksanakan salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, dan salat-salat yang lainnya di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang fajir. Wa yarawna jihadal kafarati ma'hum wa in kanu jawaratan fajarah, dan mereka berpendapat melaksanakan jihad melawan orang-orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin meskipun pemimpin mereka jawarah, fajarah, orang-orang yang zalim, yang fajir, yang curang. Wa yarawna du'a lahum bil islah wat taufiq was salah, dan ashabul hadis al-sunnah berpendapat mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan, dengan taufik, wa bastil adil fir ra'iyah, dan mendoakan mereka agar bisa berbuat adil terhadap rakyat mereka. Wala yarawna al-khuruj alaihim. Ahlu sunnah ashabul hadis berpendapat tidak boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Wa in ra'aw minhumul udul anil adl ilal jari wal haif, meskipun mereka melihat pemimpin itu berbuat curang, berbuat tidak adil. Ini sekali lagi 3 poin akidah ahli sunnah tentang pemimpin kaum muslimin yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya dalam kitab-kitab yang lain ditambahkan poin-poin akidah ahli sunnah tentang pemimpin kaum muslimin. Ada berapa kemarin yang kita sampaikan? Ada berapa? Hah?
10. Yang pertama membaiat, yang kedua menghormati, yang ketiga tidak menghina dan mencela pemimpin kaum muslimin, yang keempat bersabar terhadap kezaliman pemimpin, yang kelima menasehati, yang keenam mendoakan dengan kebaikan, yang ketujuh tidak mendoakan dengan kejelekan, yang kedelapan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, yang kesembilan tidak mengkudeta atau memberontak pemimpin kaum muslimin, dan yang kesepuluh melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Yang sudah kita sarah jelaskan dengan sedikit perincian 3 poin. Baiat, menghormati, tidak mencela. Betul enggak? Ya. Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Saya ingin tambahkan nukilan yang kita isyaratkan kemarin tentang menghormati pemimpin. Ya. Sudah kita sampaikan bahkan bagaimana mereka menghormati pemimpin kaum muslimin, di antaranya sampai mencium tangan pemimpin. Bukan ngalah berkah, bukan. Namun untuk menghormati. Ini kita mau nukilkan dari kitab seperti biasanya Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah oleh Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala. Di halaman 46 beliau menyebutkan faedah setelah membahas masalah menghormati pemimpin. Sudah dibawakan ucapan Sahal bin Abdullah Tustari, Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan faedah, ada sebuah faedah. Utiba ibnu Aqil fi takbili yadi sultan hina safahahu. Pernah suatu saat seorang ulama yang bernama Ibnu Aqil dicelah karena dia mencium tangan pemimpin ketika berjabat tangan dengannya. Faqala, maka beliau menjawab, ara'aitum law kana walidi fa'ala dzalik faqabaltu yadahu. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku mencium tangan bapakku, ayahku, abiku? Akana khata'an am waqi'an mauqi'ahu? Salah atau benar kalau aku mencium tangan ayahku, abiku? Ya, qalu bala. Mereka menjawab, ya, engkau tidak salah. Qala fal ab yurabbi waladahu tarbiyatan khassa. Bapak atau ayah atau abi itu merawat mendidik anaknya tarbiyah secara khusus. Wa sultan yurabbil alam tarbiyatan amat. Sedangkan pemimpin kaum muslimin ini mentarbiyah rakyatnya, melindungi, menjaga rakyatnya. Fahuwa bil ikram aula. Dia lebih utama untuk dihormati. Sekali lagi, ini tambahan nukilan, ya, biar kita nggak dituduh wah ini terlalu berlebihan atau ngarang-ngarang. Enggak. Ini sekali lagi akidah kita, akidah ashabul hadis, ulama ahli sunnah wal jamaah yang termaktub dalam kitab-kitab al-aqidah. Sekarang kita masuk poin ke-4, as-sabr ala jauril a'immah. Bersabar dalam menghadapi kezaliman, kecurangan atau kebijakan-kebijakan pemimpin yang tidak kita sukai. Ya. Ini sudah kita lewati ucapan ulama salaf dalam kitab-kitab akidah. Di awal kajian kita bacakan beberapa ucapan ulama ahlussunnah tentang pemimpin kaum muslimin. Ada yang ingat enggak masalah poin 1 ini? Siapa yang mengucapkan dari ulama-ulama yang kita sebutkan ucapan mereka pada waktu yang lalu tentang poin sabar? Ada yang masih ingat? Yang termaktub dalam kitab-kitab akidah, ya, kita berusaha
apa yang kita sampaikan itu ada dalam kitab-kitab akidah ulama salaf. Kita nggak ngarang-ngarang sendiri. 10 poin itu semuanya ada dalam kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya masalah as-sabr, bersabar. Imam Ahmad mutaakid. La fima yata'allaq biwalil amr khasatan, yang sudah kita baca waktu yang lalu. Sufyan Ats-Tsauri, ahsan, Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sudah kita nukilkan dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah di awal, ya, di antara yang kita baca awal kali ucapan ulama salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri setelah beliau jelaskan masalah salat di belakang pemimpin kaum muslimin, beliau mengatakan wasabr tahta liwa'is sultan jarin au adlin. Kata beliau, bersabar di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin yang zalim, yang curang maupun yang adil. Ya. Siapa lagi dari ulama yang kita sampaikan pada waktu yang lalu dalam kitab akidah mereka yang membahas masalah poin yang satu ini, yang bukunya tebal segini kemarin? Masih ingat enggak? La al-Qur'an yang sudah kita baca kemarin. Yang punya kitab segini tebalnya kemarin kita baca. Masih ingat enggak? Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, setelah beliau menjelaskan bab tentang wajibnya menghormati pemimpin kaum muslimin, kemudian wajib mendengar dan taat, kemudian masalah nasihat, kemudian beliau sebutkan juga masalah as-sabr, bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin kaum muslimin. Ya, makanya kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas dalam kitab Mu'amatul Hukam halaman 133, beliau membawakan bab fi sabr ala juril a'imah. Beliau mengatakan wasabr ala juril a'imah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Bersabar atas kezaliman pemimpin kaum muslimin merupakan salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya. La takadu tara mu'allafan fi sunnah yakhlu min takriri hadal asal. Hampir-hampir engkau tidak mendapati kitab tentang akidah yang lepas dari pembahasan yang satu ini. Walhad alaih, dan menganjurkan untuk kita bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin kaum muslimin. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama, karena ini perintah Rasul. Ya, di samping ini merupakan akidah ahli sunnah, karena ini juga perintah Rasul SAW dalam Sahih Bukhari Muslim. Nanti coba lihat dalam kitab Al-Ahkam Sahih Bukhari, kitab Imarah Sahih Muslim. Rasul mengatakan man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabar. Perintah Rasul. Ya, bukan mencela, mengatakan pemimpin panen dosa, pemimpin memelotori umat, bahkan sampai naudzubillah min dzalik dikafirkan. Tidak sabar. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Mencaci maki pemimpin kaum muslimin ajarannya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, naudzubillahi min dzalik. Wajib bersabar, menahan lisan, jangan sampai mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini perintah Rasul, falyasbir, maka bersabarlah. Fa inna man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Kemudian kata Rasul, barang siapa mati dalam keadaan dia keluar dari jamaah pemimpin kaum muslimin, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, di kitab ini disebutkan dalil-dalil tentang hal ini, di antara yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian dibawakan juga ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala.
Beliau mengatakan, fa wallahi innan nasa idza ubtulu min qibali sultani fasabaru ma labithu an yarfa'allahu dzalika anhum. Demi Allah, seandainya manusia diuji dengan pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka Allah segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Ini ucapan ulama at-tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Demi Allah, beliau bersumpah, seandainya manusia diuji dengan pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka Allah akan angkat musibah itu dari mereka. Walakinnahum yafza'una ila saif, namun mereka senangnya menghunuskan pedang. Faukilu ilaih, maka mereka pun diserahkan kepada perbuatan mereka sendiri, kepada pedang mereka. Fa wallahi ma ja'u biyamin khairin qat, maka demi Allah, kata beliau, mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Pasti setelah adanya pemberontakan lebih jelek daripada adanya pemimpin yang zalim yang mereka kudeta tersebut. Ini adalah waqi' laisa lahu min dafi', kenyataan yang ada di tengah-tengah mereka-mereka yang melakukan kudeta, pasti akibatnya lebih parah, lebih fatal. Ya. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dinukilkan di sini ucapan yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, wa amma luzumu ta'atihim wa injaru li'annahu yatarattabu 'alal khuruj min ta'atihim minal mafasid adhaf ma yahsul min jaurihim. Adapun kalau kaum muslimin masih mau mentaati pemimpin kaum muslimin meskipun mereka itu zalim, ini dikarenakan kalau mereka memberontak, tidak sabar, maka kerusakannya lebih besar daripada kezaliman pemimpin tersebut. Kemudian beliau mengatakan, bal fis sabri ala jaurihim takfirus sayyi'at, bahkan bersabar dalam menghadapi kecurangan kezaliman pemimpin itu bisa menghapuskan dosa. Ya. Sebagaimana secara umum sabar menghadapi musibah itu bisa menghapuskan apa? Dosa. Di antara musibah pemimpin yang zalim, maka dihadapi dengan apa? As-sabr, bersabar. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, bahkan dalam bersabar ketika menghadapi kezaliman pemimpin itu bisa menghapuskan dosa. Wa mudha'afatul ujur, dan juga bisa melipat gandakan pahala. Ya, bukan hanya kita bersabar dalam masalah apa pandemi seperti ini, namun sekali lagi musibah banyak macamnya, maka wajib untuk apa? Bersabar. Kemudian kata beliau, ini ucapan yang indah juga, fa innallaha ta'ala masallatum alaina illa li fasadi a'malina. Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim-muslimah, bahwasanya Allah tidaklah menguasakan orang yang zalim, pemimpin yang zalim atas kita, kecuali karena kerusakan amal perbuatan kita. Wal jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Artinya apa? Pemimpin yang zalim itu musibah, dan musibah itu sebabnya dari dosa-dosa kita. Ini yang harus dipahami. Ya. Kata beliau, sesungguhnya Allah tidaklah menguasakan pemimpin yang zalim atas kita kecuali karena sebab kerusakan amal perbuatan kita. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian kata beliau, fa'alainal ijtihad fil istighfar wa taubati wa islahil amal. Maka kewajiban kita bersungguh-sungguh dalam bertobat, istighfar, dan memperbaiki amal perbuatan kita. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari ayat Al-Quran,
di antaranya ayat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Ya, ini ayat berkaitan dengan semua musibah, sebab utamanya dosa manusia itu sendiri. Artinya jangan selalu menyalahkan yang di atas. Yang bawah itu sebab adanya tadi pemimpin yang zalim. Ya, karena musibah itu sebabnya dosa-dosa manusia itu sendiri. Kemudian beliau membawakan ayat yang lain, di antaranya surat Al-An'am ayat 129. Ini lebih to the point lagi, lebih terang lagi. Ayat 129 surat Al-An'am, Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan zalim mereka. Ini sekali lagi yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah. Kezaliman pemimpin sebabnya kezaliman rakyat. Maka solusinya rakyat yang terlebih dahulu harus merubah diri mereka. Makanya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan dalam lanjutan ucapan tadi setelah membawakan ayat tadi, fa idza arada ra'iyatu an yatakhallasu min dzulmil amrid dhalim falyatrukud dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman. Ini solusinya. Sebagaimana dalam ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nafsu suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Makanya dakwah salafiyah al-firqatun najiyah taifah al-mansurah ahlus sunnah wal jamaah, cara untuk mengembalikan kejayaan umat lewat bawah dengan dakwah kepada tauhid, kepada al-aqidah as-sahihah, bukan dari atas seperti kelompok teroris, kelompok harokiyah atau harokiyin yang mereka ingin merubah dari atas dulu. Ini sama kata para ulama dengan orang yang mau membangun rumah dari atapnya. Bisa enggak? Ada penemuan baru, bangun rumah dari atap dulu, tanpa tiangnya, tanpa pondasinya dulu. Kata para ulama, man bana baitan min sakfihi saqata saqfu ala ra'sihi. Barang siapa membangun rumah dari atapnya, pasti atapnya akan jatuh di atas kepalanya, bocor. Bukan bocor gentengnya, bocor kepalanya. Fatal akibatnya. Makanya Rasul dahulu pernah ditawari kepemimpinan oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul tidak mau. Rasul tetap mau dakwah dari bawah, dakwah akidah, dakwah tauhid. Ya. Dan inilah yang sekali lagi diikuti oleh dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah. Sama dengan masalah pemimpin kaum muslimin. Kalau ada pemimpin yang zalim, solusinya rakyat harus memperbaiki diri mereka sendiri. Ya. Saya ulangi lagi ucapan indah dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Kata beliau tadi, fa'alainal ijtihad fil istighfar wa taba wa islahil amal. Kewajiban kita berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beristighfar, bertobat dan memperbaiki amal perbuatan kita. Kemudian kata beliau, fa'ida arada ra'iyah an yatakhallasu min dzulmil amril dhalim falyutrukud dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman. Dan ini sama dengan yang diucapkan oleh Imam Al-Muzani yang sudah kita bacakan ucapan beliau dari kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, bahwasanya pemimpin yang zalim itu solusinya harus rakyat kembali kepada at-taubah, bertobat kepada Allah, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada at-ta'ah. Allah pasti akan mengentaskan musibah, ujian, cobaan dari diri mereka tersebut.
as-sabr. Ini sekali lagi termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Lalu kita pindah kepada poin yang keberapa? Yang kelima, menasehati pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini sudah kita isyaratkan penjelasannya dari kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim. Bagaimana Imam Ibnu Abi Asim membuat bab yang pertama, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Beliau sampaikan hadisnya, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Di antaranya li a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian Imam Ibnu Abi Asim melanjutkan pembahasan kaifan nasihat li amiril mukminin, atau untuk pemimpin kaum muslimin, bagaimana menasehati pemimpin kaum muslimin. Gak sama dengan orang lain. Makanya dalam hadis agama adalah nasihat, Rasul membedakan antara menasehati pemimpin kaum muslimin dengan rakyat kaum muslimin. Ya. Ada yang hafal hadisnya dalam Sahih Muslim dari Tamim Ad-Dari. Rasul mengatakan ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Kemudian ketika ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim, untuk pemimpin kaum muslimin dan rakyat kaum muslimin. Rasul membedakan nasihat untuk pemimpin beda dengan apa? Selain pemimpin. Dan ini yang banyak tidak dipahami. Makanya ada sebuah buku yang sangat bagus juga dalam pembahasan ini, kitab Al-Imamatul Uzma, Taksilat Ahli Sunnah As-Salafiyin Warad ala Syubahatil Mukhalifin, oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhahullah. Dalam kitab ini beliau di samping membahas awal-awalnya tentang tadi pembahasan akidah Ahlussunnah tentang pemimpin, kemudian beliau iringi dengan bantahan kepada syubhat-syubhat tentang masalah ini, terutama syubhat masalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ada sekitar 66 syubhat, hanya pembahasan apa? Mendengar dan taat. Kemudian juga beliau membahas masalah syubhat tentang pemberontakan, dan beliau juga membantah dua dai ya di Saudi Arabia sana, Ad-Dumaiji dan Hakim Al-Ubaisan, yang membuat syubhat dalam masalah ini. Luar biasa, ini mungkin bisa menjadi pelengkap dari kitab Mu'amatul Hukam. Kalau Mu'amatul Hukam ini lebih ke arah taksil, yaitu memondasi pembahasan ini. Kalau di sini di samping memondasi, ada juga bantahan kepada syubhat-syubhat. Ya. Di antaranya tadi masalah menasehati. Ya. Kita mau sedikit bawakan, paling tidak kita tahu referensi, dan untuk kita bisa terhindar dari syubhat-syubhat orang-orang yang menyebarkan syubhat dalam masalah ini. Ada sebagian orang, kata beliau, membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu amma idza adhara rajul al-munkarat wajibal inkar alai alaniyatan. Adapun kalau ada orang yang menampakkan kemungkaran, penyimpangan secara terang-terangan, wajib diingkari dengan terang-terangan. Ya, maka kata mereka, kalau pemimpin terang-terangan, zalim terang-terangan, menampakkan kemungkaran, maka boleh diingkari secara apa? Terang-terangan. Ya, maka dibahas oleh beliau. Ya, kata beliau, lakin tatbiqu wa ala ulatil umur khata' mukhalifun lisyara'. Secara kaidah asal ini benar. Kalau ada misalnya dai yang salah, apalagi masalah akidah, dan dia posting kesalahan tersebut di medsos, maka boleh dibantah di medsos juga. Nggak harus japri-japri. Ya, ini kaidah secara apa? Asal demikian. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
apabila ada seseorang menampakkan kemungkaran, penyimpangan secara terang-terangan, boleh dibantah secara terang-terangan, dikritik terang-terangan. Namun kata beliau, ini bukan untuk pemimpin kaum muslimin. Beda. Seperti tadi, Rasul saja membedakan cara menasihati pemimpin dengan rakyat biasa. Kemudian kata beliau, wa dzalika lima taqaddam dzikruhum min anna liwal amr tariqatan fin nushi. Karena Rasul telah menjelaskan beda dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Rasul telah membuat aturan khusus cara menasihati pemimpin kaum muslimin. Seperti yang kita isyaratkan tadi, makanya Imam Ibnu Abi Asim setelah membuat bab nasihat untuk pemimpin, beliau jelaskan bagaimana cara menasihati pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan cara rahasia, dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau sebutkan, Imam Ibnu Abi Asim sebutkan hadis Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhu, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniyata. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah apa? Jangan disebarluaskan. Ya. Fayakhluwa fayakhudhu bihadi. Ambil tangannya fayakhluwa bihi. Ambil tangannya, berduaan dengannya. Fa in qabila fadak, jika diterima, alhamdulillah telah tersampaikan tujuan. Namun kalau tidak, kata Rasul, kalau nggak diterima nasihat itu, gugur ke kewajiban. Hadis sahih riwayat Imam Ibn Abi Asim. Makanya kata beliau di sini, faidan hadil kaidah amatun. Kaidah wajib mengingkari kemungkaran secara terang-terangan. Kalau memang kemungkaran itu tersebar luas, ini kaidah umum. Namun wa yustasna minha waliyul amr. Namun dikecualikan pemimpin kaum muslimin tidak boleh dinasihati terang-terangan lil adillatil khassah, karena ada dalil-dalil secara khusus. Dan dalam kaidah usul fikih, wal khas muqaddamun al am, dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Demikian pula disebutkan di sini juga, mereka punya syubhat, kenapa nggak boleh menasihati pemimpin kaum muslimin, kan dalam rangka nahi mungkar. Maka sama jawabannya, ayat-ayat hadis tentang nahi mungkar itu secara umum. Namun untuk penguasa, pemimpin kaum muslimin, caranya beda. Ya. Namun itulah mereka pakai dalil-dalil umum, lupa dengan dalil khusus dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Ya. Yang aneh, dalam syariat Islam, dalam sunnah Rasul, jelas tadi, kalau menasihati pemimpin harus rahasia, nggak boleh terang-terangan. Tapi mereka kalau mengkritik pemimpin terang-terangan. Tapi kalau ada dai mereka yang keliru, yang menyimpang di medsos, jelas-jelas ucapannya kufur, mengatakan misalnya dalam Al-Quran nasih masuk seperti mencela-mencela dalam, atau mencela-mencela itu ada dalam apa? Nasih masuk dalam Al-Quran, atau sama dengan nasih masuk dalam Al-Quran, artinya menuduh Al-Quran ada mencela-mencelinya. Ini ucapan kufur, riddah. Kalau dibantah, kenapa nggak dijabri? Loh, kalau yang salah itu selain pemimpin, boleh terang-terangan dibantah. Ya, ini yang aneh. Yang nggak ada dalil wajibnya menjepri, disuruh orang apa? Menjepri atau menasihati secara sembunyi-sembunyi. Yang jelas-jelas dalilnya wajib nasihati pemimpin, tidak boleh terang-terangan, malah dikritik di medsos. Ini terbalik. Ya, inilah orang-orang yang jauh dari akidah as-sahih. Maka sekali lagi, hati-hati, wajib untuk kita memahami hal-hal seperti ini, karena ini termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan lagi menukil ucapan sebagian para ulama dalam masalah wajibnya menasihati pemimpin secara rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ini banyak nukil-nukilannya kita sampaikan, ya, agar betul-betul kita yakin inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam kitabnya Asal Al-Jarrar, ya, kalau di sini kalau mau di jilid 4 halaman 556,
yambaghi liman dhahara lahu ghalatul imam fi ba'dil masail an yunasihahu wa la yudhhiru syanata ala ru'usil asyhad. Tidak boleh atau selayaknya bagi yang nampak baginya kesalahan pemimpin dalam masalah-masalah kebijakan-kebijakan mereka misalnya, maka wajib dinasehati. Namun kata beliau wala yudhhir syana ala ru'usil asyhad, tidak boleh menyebarkan aib mereka di hadapan masyarakat umum, ya. Bal kama warada fil hadis, namun wajib mengamalkan hadis annau yakhud biyadih, ambil tangannya fayakhluabi, berduaan dengan pemimpin, wa yabdzulu lahu nasiha, dan wajib memberikan nasihat, wala yudillu sultanallah, dan tidak boleh merendahkan, menghinakan pemimpin kaum muslimin. Ini ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Kemudian kita bawakan lagi ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dalam, ini ada kutub As'ilah wa Ajwibah fil alaqah bainal hakim wal mahkum. Ini soal jawab dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Ada pertanyaan, hal min manhajis salaf naqdul wulad min fawqil manabir, apakah termasuk manhaj salaf mengkritik pemimpin di hadapan umum di atas mimbar-mimbar bebas? Wa ma manhajus salaf fi nushil wulad, dan bagaimana manhaj salaf dalam menasihati pemimpin? Beliau menjawab, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad, bukan termasuk manhaj salaf menyebarluaskan aib pemimpin kaum muslimin. Wa dzikru dzalika lal manabir, atau menyebut aib pemimpin di atas mimbar-mimbar pengajian, khutbah dan seterusnya. Li'anna dzalika yufdi ilal fawda, karena itu akan mengakibatkan kekacauan. Wa adami sami wa ta'a fil ma'ruf, dan akan mengakibatkan rakyat tidak lagi mau mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa yufdi ilal khat ala yadur wa la yanfa, dan akan mengarah kepada hal-hal yang bermadarat, merusak dan tidak bermanfaat. Kemudian kata beliau, walakin at-tariqah al-muttaba'ah inda salaf an-nasiha fima baina wa baina sultan, namun cara menasehati pemimpin menurut ulama salaf yaitu menasehati antara mereka dan pemimpin saja, empat mata, berduaan dengan pemimpin, atau wal kitaba ilaih, langsung nulis surat kepada pemimpin kaum muslimin, awil ittisal bil ulama alladzina yattasilna bihi, atau melobi ulama-ulama yang bisa menasihati pemimpin kaum muslimin, hatta wajah ilal al khair, hingga diarahkan kepada kebaikan. Ini ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ulama ahli sunnah di abad ini. Kita tambahkan lagi dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Maqasidil Islam. Beliau mengatakan, faida kanal kalam fil malik bi ghaibatin aw nusuhu jahran wa tashirbi min ihanatihi allati tawa'adallahu fa'ilaha bi ihanati fala syak annahu yajib mura'atu ma dzakarna yuridu al-israr bin nushi wa nahwihi. Beliau mengatakan, apabila membicarakan pemimpin tidak di hadapannya atau menasehatinya dengan terang-terangan di hadapan umum, itu termasuk menghinakan pemimpin kaum muslimin yang Allah ancam pelakunya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini termasuk sebetulnya masih ada kaitan dengan poin yang ketiga. Tidak boleh mencaci maki, menghina pemimpin. Di antara menghina pemimpin, menyebarkan aibnya, kesalahannya di hadapan umum, di medsos di antaranya. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, hati-hati dengan orang-orang yang menyebarkan aib pemimpin di medsos. Ini bukan manhaj salaf, kata beliau. Siapapun yang menposting di medsos, menyebarkan, karena ada sebagian yang mencela-mencela itu mengatakan, masa nggak boleh ulama mengkritik
di medsos. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasul yang melarang. Kok apa? Berdalil dengan ulama fulan dan fulan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian kata beliau, maka kalau itu dilarang, maka wajib untuk menasihati pemimpin dengan sembunyi, dengan rahasia. Kemudian Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil selain hadis yang kita bacakan tadi dari Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhu. Beliau membawakan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ada kisah a'ta Rasul sallallahu rahtan wa ana jalisun fihim. Pernah suatu saat Rasul memberikan harta kepada sebagian orang, dan aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ada di tengah-tengah mereka. Qala fataraka Rasul sallallahu minhum rajulan lam yutihi. Namun di antara sekian orang itu ada yang tidak diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'jabuhum ilayya. Padahal orang yang tidak diberi itu termasuk yang aku istilahnya takjub kepadanya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Nah, kita lanjutkan sedikit membawakan dalil-dalil wajibnya menasihati pemimpin dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dan ini mungkin juga dalam penjelasan ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang kita maksud dengan menasihati pemimpin di sini mencakup pemimpin yang dibayat oleh kaum muslimin yang sudah kita isyaratkan pada beberapa saat yang lalu, yaitu seperti khalifah, seperti raja atau presiden. Namun juga ini mencakup kepala-kepala daerah ataupun yang diangkat langsung oleh pemimpin kaum muslimin seperti para menteri. Dan ini yang rajih dari pendapat para al-ulama, karena sebab utamanya sama. Kenapa tidak boleh mencaci maki, mengkritik mereka di hadapan umum? Karena akan menurunkan wibawa pemimpin kaum muslimin, dan itu akan mengarah kepada tadi tidak adanya mendengar dantat kepada pemimpin kaum muslimin. Ada kisah tadi, sebagian orang ada yang tidak diberi oleh Rasulullah SAW. Mungkin ada 10 orang, hanya 8-9 yang diberi. Ada 1 orang, 2 orang yang nggak diberi oleh Rasulullah SAW. Padahal kata Sa'ad bin Abi Waqqas, orang ini aku sukai padahal. Fakumtu ila Rasulullah SAW, maka aku pun mendekati Rasul. Fasarartuhu, aku pun membisiki Rasul dengan nasihat. Memberikan masukan kepada Rasul dengan apa? Rahasia. Maka kata Imam Nawawi dalam syarah hadis tadi dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan fihi at-ta'addub ma'al kibar wa annahum yusaruna bima kana min babit tadzkir. Bahwasanya di dalam hadis tadi ada adab, yaitu menasihati pemimpin kaum muslimin secara rahasia, karena Rasul sebagai pemimpin waktu itu. Kemudian juga ada ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini kita mau bacakan lagi. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, in khasyita an yaktulaka fala. Ini berkaitan dengan amar ma'ruf kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Abdullah bin Abbas, jika engkau khawatir pemimpin akan membunuhmu, sudah, jangan dinasehati. Fa in kunta fa'ilan, namun jika engkau bersikeras menasehati pemimpin, fa fima bainaka wa bainahu, harus dengan berduaan. Fa fima bainaka wa bainahu. Ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wala taghtab imamaka, jangan menghibah, ngerasani pemimpin kaum muslimin. Ngerasani itu dilarang untuk semua manusia kaum muslimin, apalagi pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita bawakan lagi riwayat dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ketika dikatakan
ala tadkhul ala Utsman itu kalimahu. Kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan? Ya, untuk menasihati Utsman bin Affan, maka beliau mengatakan, atarawna anni la ukallimu illa usmi'ukum? Apakah kalian berpendapat aku kalau mau menasihatinya harus menyampaikannya kepada kalian? Fa wallahi laqad kalamtuhu fima baini wa bainahu. Demi Allah, aku telah menasihati antara aku dan dia saja, antara aku dengan Utsman saja radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini para sahabat memahami akidah Ahlussunnah yang satu ini. Menasihati pemimpin harus dengan cara rahasia. Dan saya tutup dengan ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah setelah beliau mensahihkan hadis nasihat kepada pemimpin harus dengan rahasia. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, hadal hadis aslun fi ikhfa'i nasihati sultan. Hadis Ibnu Abi Asim tadi tentang wajibnya menasihati secara rahasia, kata beliau adalah dasar landasan untuk menasihati pemimpin secara rahasia. Wa anna nasih idza qama bin nusi ala hadzal wajh faqad bari'a wa khallat zimmatuhu minat tabi'ah. Kalau dia sudah melaksanakan nasihat secara rahasia itu gugur kewajibannya. Dan sekali lagi kita bacakan sudah ucapan ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat sampai abad ini, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, semuanya sepakat wajib menasihati dengan cara rahasia, tidak di hadapan umum. Wallahu taala alam. Ini sebagai sudah kita jawab tadi. Masalah menasihati pemimpin secara rahasia ini berlaku pertama kali untuk pemimpin, kemudian bagi menteri-menterinya, karena itu yang diangkat oleh pemimpin, kemudian juga kepala-kepala daerah. Nah, namun yang lebih kita tekankan tentang pemimpin kaum muslimin. Makanya dulu pernah kita tanyakan kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, waktu ada pemilihan dulu yang Bapak Presiden kita kan dulu gubernur DKI dulu. Itu ada salah satu dai yang suka menyimpang dalam masalah akidah, menjelekkan nama beliau di balik namanya ojo kuwi. Ya, kita tanyakan kepada Syekh Ali bin Hasan, meskipun waktu itu kedudukan beliau sebagai gubernur, tetap kata beliau haram. Ya, termasuk apa? Menyelisihi akidah Ahlussunnah, yaitu tadi dilarang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, selain pemimpin negara juga kepala-kepala daerah tersebut. Wallahu taala alam. Maka sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang meskipun mengaku Ahlussunnah namun kelakuannya seperti Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nah, ini ada pertanyaan sikap dan akidah kita dengan pemimpin negara kafir atau pemimpinnya kafir. Yang pertama sudah kita sampaikan, orang kafir tidak layak, tidak sah menjadi pemimpin kaum muslimin. Namun seandainya terjadi seperti kaum muslimin hidup di negara orang kafir, di negara yang pemimpinnya kafir, maka yang pertama tadi, secara asal dia tidak boleh membaiatnya. Tidak ada baiat terhadap pemimpin yang apa? Kafir. Makanya pembahasan kita, awas jangan gagal paham. Pembahasan kita pemimpin apa? Muslim. Sering kita tekankan pemimpin kaum muslimin, pemimpin muslim. Ya, pemimpin kafir beda lagi pembahasannya. Makanya dalam ayat surat An-Nisa 59 Allah katakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, pemimpin dari kalian kaum muslimin. Orang kafir tidak sah memimpin kaum muslimin. Kalaupun terjadi tadi tidak ada baiat, kalaupun kita wajib mendengar dan taat kepadanya karena untuk menjaga kemaslahatan agar kita terhindar dari kemadaratan. Misalnya ada orang muslim tinggal di negara kafir, nggak ikut peraturan orang kafir tersebut, bisa apa? Ciloko istilahnya, kan begitu. Ada aturan hukum mereka. Namun bedanya apa? Kalau tinggal di negara kafir tersebut, dia mendengar dan taatnya untuk menghindari kemadaratan. Tapi kalau kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin muslim dalam rangka ibadah kepada Allah, itu yang membedakannya. Ya,
Kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin karena itu bentuk ibadah, karena itu perintah Allah dan Rasul. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang masalah as-samu wa ta'ah. Apabila di suatu negara telah terpilih pemimpin dari al-bid'ah, apakah ketika kita membantah kebid'ahan yang kebetulan pemimpin tersebut melakukan bid'ah yang kita bantah, apakah yang termasuk menasihati pemimpin secara terang-terangan? Dalam ucapan Syekh bin Baz dikatakan, di antara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu boleh mengingkari secara perbuatan, namun tanpa menyebut sama sekali pemimpin tersebut. Kata beliau dalam lanjutan ucapan tadi, amma ingkarul munkar biduni dzikril fa'il fayunkar zina wa yunkar al khamr wa yunkar riba min duni dzikri man fa'alu fadaka wajibun li umumil adillah. Adapun mengingkari kemungkaran tanpa menyebut pelakunya, seperti diingkari adanya perzinahan, minuman-minuman keras, adanya riba, tanpa menyebut siapa yang melakukannya dari pemimpin kaum muslimin, ya, tanpa menyebut pemimpin paling dosa dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Ya, fadaka wajibun li umumi al adillah wa yakfi ingkarul ma'asi wa tahdhir minha min ghairi an yudkar man fa'alaha la hakiman wala ghairu hakimin. Ya, cukup mengingkari kemaksiatan, memperingatkan umat darinya tanpa menyebut pelakunya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.